Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Komaria. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di program studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM C1B230075. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk keberhasilan implementasi e-government. Untuk memenuhi tugas mata kuliah e-government yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Heri, SIP, MAP. Perkembangan teknologi mendorong pemerintahan daerah bertransformasi digital melalui e-government untuk layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kerangka hukum dan regulasi yang belum memadai. Aturan yang ada sering tumpang tindih, tidak sinkron, atau tidak relevan dengan kebutuhan digital. Penegakan hukum yang lemah juga menyebabkan sistem e-government mandek dan tidak maksimal. Misalnya, banyak daerah belum memiliki regulasi khusus tentang keamanan data digital atau tanda tangan elektronik. Rekomendasi strategis disusun untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi e-government. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai hukum, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, mengatasi kelemahan substansi dan implementasi di berbagai daerah. Beberapa tujuan tersebut adalah 1. Menyusun regulasi yang jelas, 2. Meningkatkan penegakan aturan, 3. Meningkatkan kapasitas aparatur, 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang pertama adalah menyusun dan meninjau regulasi yang jelas dan terintegrasi. Salah satu alasan mengapa banyak program e-government di daerah sulit berjalan maksimal adalah karena regulasi yang belum tertata dengan baik. Beberapa daerah masih menggunakan peraturan lama yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, atau memiliki aturan-aturan baru yang bertentangan satu sama lain. Kondisi ini membuat pelaksanaan e-government jadi bingung, tidak terarah, bahkan mandek. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal utama. Yang pertama, yaitu melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi yang sudah ada. Regulasi-regulasi yang lama perlu ditinjau kembali untuk melihat apakah masih sesuai dengan kebutuhan e-government. Aturan yang tumpang tindih, usang, atau tidak sesuai perkembangan zaman sebaiknya dicabut atau direvisi. Yang kedua yaitu menyusun regulasi baru yang terintegrasi dan ramah digital. Menyusun regulasi baru yang secara khusus mendukung pelaksanaan e-government. Regulasi ini harus terintegrasi antar sektor, artinya setiap perangkat daerah memiliki pedoman hukum yang seragam dan tidak saling bertabrakan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Sehebat apapun teknologinya, tetap membutuhkan manusia yang bisa mengoperasikan, mengelola, dan mengawasinya. Karena itu, keberhasilan implementasi e-government tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan untuk ASN. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan secara rutin tentang dasar-dasar penggunaan sistem e-government, keamanan digital dan etika siber, dan tata kelola data dan informasi publik. Dengan pelatihan yang berkesinambungan, ASN akan lebih siap menjalankan sistem digital dan lebih percaya diri dalam menghadapi perubahan teknologi. Yang selanjutnya ada penguatan unit TIK di setiap instansi. Setiap dinas perlu memiliki tim khusus atau unit TIK yang bisa membantu implementasi sistem dan memastikan pelayanan tetap berjalan meski terjadi kendala teknis. Yang terakhir, ada kolaborasi dengan perguruan tinggi. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan universitas atau penyedia pelatihan digital untuk mempercepat transfer ilmu dan peningkatan kompetensi. Yang selanjutnya ada membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Dalam penerapan e-government, membuat regulasi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut dijalankan dan diawasi dengan sungguh-sungguh. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang jelas, regulasi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas yang tidak memberi dampak nyata. Yang pertama, membentuk tim monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus yang bertugas untuk memantau apakah sistem e-government sudah digunakan dengan baik, siapa saja yang belum menjalankan fungsinya, apa kendala utama dalam pelaksanaannya. Tim ini bisa berasal dari unsur inspektorat daerah, dinas kominfo, dan bagian hukum, serta didukung oleh data real-time dari sistem digital. Yang kedua, ada menerapkan sanksi dan penghargaan secara tegas.
Jika ada pegawai atau instansi yang mengabaikan sistem e-government, maka harus ada sanksi administratif atau teguran resmi. Sebaliknya, jika ada unit kerja yang berhasil menerapkan sistem dengan baik, perlu diberikan penghargaan atau insentif. Yang terakhir, ada audit dan pelaporan secara berkala. Setiap dinas harus diminta melaporkan perkembangan implementasi e-government secara rutin. Hal ini bisa dilakukan setiap 3 bulan atau per semester. Dari laporan ini, pemimpin daerah bisa tahu mana yang sudah jalan dan mana yang masih perlu dibenahi. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di antaranya, melibatkan stakeholder dalam penyusunan regulasi. Stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan atau kegiatan. Salah satu kelemahan dari banyak regulasi di tingkat daerah adalah kurangnya pelibatan pihak-pihak yang akan terdampak langsung oleh aturan tersebut, terutama dalam konteks e-government. Regulasi yang dibuat secara sepihak tanpa masukan dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, atau bahkan pegawai pelaksana seringkali tidak sesuai kebutuhan di lapangan, sulit dilaksanakan, dan akhirnya hanya menjadi formalitas. Selanjutnya, ada memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Implementasi e-government bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi merupakan bagian dari sistem nasional yang saling terhubung. Artinya, keberhasilan e-government di daerah juga sangat tergantung pada dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun sumber daya. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kesenjangan koordinasi antara pusat dan daerah. Akibatnya, daerah kesulitan menyelaraskan regulasi, standar sistem, hingga pengelolaan data yang seharusnya terintegrasi. Kesimpulan dari materi tersebut adalah implementasi e-government di daerah bukanlah sekedar persoalan teknologi. Lebih dari itu, kerangka hukum dan regulasi yang jelas, kuat, dan bisa ditegakkan menjadi fondasi yang penting agar sistem digital benar-benar berfungsi dan tidak hanya jadi formalitas. Dari berbagai kendala yang sering muncul, mulai dari regulasi yang tumpang tindih, lemahnya pengawasan, sampai rendahnya kapasitas sumber daya manusia, semuanya dapat diatasi jika pemerintah daerah mengambil langkah strategis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sekian presentasi dari saya Mila Komariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.